Ini semua berawal dari janji yang menurutku sangat konyol. Tapi bukankah janji tetaplah janji? Dan kini aku harus menjalani janji konyol itu dengan mengorbankan seluruh kehidupanku. Pernikahan ini adalah awal dari kesengsaraan, di mana aku adalah seorang gadis yang memiliki banyak impian, namun dengan sekejap mimpi itu harus aku lupakan. Dan lihatlah mereka semua tersenyum seolah-olah mereka sedang meledekku. Dan mungkin andai saja orang yang membuat janji itu ada di sampingku saat ini, hatiku tidak akan sesakit ini. Bayar tunai. Selamat pagi dunia. Hari ini kayaknya bakal jadi hari yang panjang deh. Walaupun gitu, kamu harus tetap semangat, Aldara Dwi Putri. Tinggal 1 tahun lagi kamu kuliah. Setelah itu, mimpi kamu menjadi seorang pelukis makin dekat. Fighting! Tuan putri kita sudah turun tuh. Kakak itu selalu aja ledekin Dara. Dara bangun gak kesiangan kayak kemarin kok. Seharusnya anak perempuan itu bangunnya lebih pagi. Bantuin ibu siapin sarapan sambil belajar. Emang kamu mau nanti nikah kamu diusir sama suami kamu karena gak bisa masak? Ibu juga gak nyuruh kok. Lagian sebelum Dara nikah, seharusnya kakak dulu yang nikah. Ya elah, kakak mah gampang. Tinggal pilih perempuannya aja. Banyak yang ngantri tuh buat jadi istri kakak. Ya. Terserah Tuan Alvaro Adijaya Pratama aja, yang tingkat kepedeannya segede gunung Himalaya. Sudah, kalian ini udah 25 tahun sama 20 tahun loh. Masih aja kayak anak kecil. Kakaknya yang duluan ledek Dara, ayah. Kamu tuh, Udah, kalau kalian bertengkar terus, kapan sarapannya? Nanti telat loh. Iya. Ayah, ibu, Dara pamit dulu ya, hari ini ada tes, Dara takut telat. Al juga pamit. Kakak, Dara nebeng ya, hehe. Giliran mau nebeng aja senyum-senyum gitu. Ayolah kak. Ya udah ayo. Asik. Dasar anak kecil. Dara bukan anak kecil lagi tahu. Dara udah 20 tahun. Iya deh, yang udah 20 tahun. Ya udah ayo, nanti kamu telat loh. Hari ini rapat penting di kota sebelah jadi ya? Jadi Bu, doain ya semoga semuanya lancar. Pasti ya. Kalau gitu ayah berangkat dulu. Dara kuliah dulu ya kak. Iya, ingat, jangan macem-macem. Kakak punya banyak mata-mata di sini. Iya bawel. 도무지 멈출 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 눈치도 없이 정말 모르는 거니. Hai Dar, lo udah siap buat tes hari ini? Udah dong. Sar, aku kesana dulu ya. Oke. Dor. Kamu ini selalu aja ngagetin aku. Hehe, maaf. Habisnya kamu kayak lagi nyariin orang. Ya emang, aku kan nyariin kamu.
Ya udah, kamu masuk sana, nanti telat. Oke, doain aku bisa ya. Iya, iya. Sweet cake, cookie friends. Telah terjadi kecelakaan beruntun yang kini memakan banyak korban jiwa. Juga korban mengalami luka yang cukup berat di sepeda. Halo kak, tumben nelpon Dara. Pasti lagi ada maunya ya? Dek, kamu tenang dulu. Ada apa kak? Ayah kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang kakak sama ibu lagi di rumah sakit. Kamu kesini sekarang. Kakak jangan bercanda kak. Kakak serius, Dek. Mana mungkin kakak bercanda kayak gini. Ayah, Dara ke situ sekarang. Kak, di mana ayah? Kamu tenang ya. Ayo ikut kakak. Ayah mana kak? Kok kita kesini? Ini kan tempat untuk orang yang koma. Nanti kakak jelasin. Kenapa perasaanku nggak enak? Bu, mana ayah? Gak mungkin kan ayah ada di dalam kamar itu. Sayang. Dek, kamu tenang dulu ya. Kata dokter, kecelakaan yang ayah alami sangat parah. Dan kemungkinan ayah selamat hanya sedikit. Sekarang ayah ada di dalam. Kita berdoa yang terbaik. Semoga ayah bisa kuat. Gak mungkin kak. Dara gak mau kehilangan ayah. Sofi, di mana Dirga? Mas Dirga ada di dalam mas. Dia koma. Sophie harus gimana mas? Kata dokter kesempatan untuk selamat sangat kecil. Mbak, kamu yang sabar ya. Kita berdoa saja agar Mas Dirga bisa selamat. Iya Sofi, kamu harus kuat demi anak-anak kamu. Al, kamu juga harus kuat demi adik kamu. Boleh saya bicara dengan walinya Pak Dirgantara? Saya dok, ada apa? Pak Dirga barusan sadar dan beliau ingin bertemu dengan Nona Aldara dan Pak Farhan, namun keadaannya semakin parah, jadi sebisa mungkin untuk mengiyakan apa yang nanti Pak Dirga katakan. Baik dok. Al, kamu harus berada di sisi ibu kamu. Om punya firasat buruk. Baik, Om. Ya, Kamu kenapa nangis, sayang? enggak kok. Dara enggak nangis. Sayang, ayah mau minta maaf. Sepertinya ayah nggak bisa jagain kamu, ibu, dan juga kakakmu lagi. Ayah jangan ngomong kayak gitu. Ayah harus sembuh. Boleh nggak ayah minta sesuatu ke kamu? Boleh ya. Apapun yang ayah mau pasti Dara lakuin. Ayah harap kamu bisa menikah dengan anaknya Om Farhan. Ayah dan Om Farhan sudah berjanji akan menikahkan kalian berdua. Dan sepertinya ini permintaan terakhir ayah buat kamu. Gak, kamu harus kuat. Janji kita sendiri yang menikahkan mereka, bukan seperti ini. Han, aku titip keluargaku. Kamu harus menepati janji kita. Aku akan bahagia jika kalian mengabulkan permintaanku. Ya, ayah. Dirga, bangun Dir.
Dokter! Suster! Ayah. Kenapa ya? Kenapa ayah pergi? Rasanya seperti separuh hidupku telah pergi. Orang yang paling aku sayang dan orang yang paling aku andalkan telah meninggalkanku dengan sebuah janji yang harus aku tepati. Ya, Dara janji. Dara bakal lakuin apa yang ayah mau. Jadi Dara harap ayah bahagia di atas sana. Ayo kita pulang, Dek. Kita harus temenin ibu. Iya, Kak. Al, Dara, kalian bisa duduk dulu. Ada yang mau Om sampaikan. Perkenalkan, ini Pak Dikta. Dia adalah pengacara kepercayaannya ayah kalian. Pak Dikta ini diminta ayah kalian untuk menyampaikan wasiatnya jika dia sudah meninggal. Sebelumnya, saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Dirgantara. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Farhan, kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan wasiat yang telah ditulis oleh Pak Dirga sendiri. Pak Dirga menulis 2 surat wasiat untuk Nona Dara dan Mas Al. Isi wasiat untuk Nona Dara berisi bahwa Nona Dara harus menikah dengan anak dari Pak Farhan. Sedangkan untuk Mas Al berisi bahwa Mas Al akan meneruskan perusahaan Pak Dirga dan jika Mas Al butuh bantuan, Mas Al bisa meminta bantuan dari Pak Farhan. Dan semua aset Pak Dirga telah dialihkan menjadi atas nama Ibu Sofia, Mas Al, dan Nona Dara. Maaf Pak, Om, sepertinya wasiat Dara sangat merugikan untuk dia. Maaf Al, Om tidak bisa berbuat apa-apa, itu sudah keputusan ayah kamu. Iya Mas, dan Tuan berpesan jika kalian tidak menuruti apa yang tertulis di wasiat itu, semua aset Pak Dirga akan disumbangkan. Udah, Kak. Nggak apa-apa. Dara juga udah janji sama ayah tadi. Tapi Dek, Kak, Dara juga nggak mau hal ini terjadi. Bu, kenapa ayah tinggalin Dara dengan beban seberat ini? kenapa kamu gak nolak sih Dek? Enggak, Kak. Dara nggak mau lihat kalian hidup susah. Dek, seharusnya kakak yang mikirin itu. Kamu fokus kejar impian kamu aja. Udahlah, Kak. Lagian Dara udah nggak ada gairah buat ngejar impian Dara. Sebelumnya Dara pengen jadi pelukis karena ayah. Karena ayah suka lukisan. Tapi sekarang ayah udah nggak ada. Jadi percuma Dara jadi pelukis. Tapi Dek, kamu nggak tahu seperti apa anak Om Farhan. Syukur-syukur kalau dia sebaik papa dan mamahnya. Kalau enggak, Itu urusan Dara. Kakak urus aja perusahaan ayah dan jagain ibu buat Dara. maafin kakak Dek. Kakak bukan kakak yang baik. Gak apa-apa, Kak. Tugas kakak juga berat. Ya udah, Dara ke kamar dulu. Ibu istirahat. Pasti ibu capek. Ibu istirahat di kamar kamu aja ya. Rasanya kalau ibu istirahat di sini, hati ibu sesak. Ya udah, ibu istirahat di kamar Dara. Papa udah pulang. Gimana? Apa ada kabar dari anak kita? Papa belum hubungin dia lagi. Terakhir dia bilang bakal pulang malam ini. Coba papa telepon lagi.
Halo Vin, kamu jadi kan pulang malam ini? Oke, kalau gitu besok papa sama mama jemput kamu di bandara. Iya, kamu hati-hati di jalannya. Gimana, Pah? Jadi mah, jam 12 malam dia bakal terbang dari Korea. Kok malam banget? Katanya mau beresin pekerjaan dia di sana dulu, biar nggak berantakan sepulang dia ke sini. Besok kita jemput dia jam 7 pagi. Iya, Pah. Apa Gavin bakal setuju sama keputusan Papa? Dia harus setuju. Lagian Dara perempuan baik-baik. Papa yakin Dara bisa ngerubah sifat Gavin. Iya, Pah. Mama harap juga begitu. Udah jam 7 kenapa dia belum datang? Mungkin dia lagi nunggu koper, Pah. Pah, itu Gavin. Sayang, Mama kangen. Kamu kok kurusan? Jarang makan ya? Iya nih, di sana nggak ada masakan yang seenak mama. Ya udah kita pulang, ada yang mau papa bicarakan sama kamu. Gimana perusahaan kita di Korea? Lancar lah. Papa sendiri kan tahu, apapun yang Gavin pegang pasti sukses besar. Kamu itu jangan terlalu sombong, Vin. Papa takut kesombongan kamu itu jadi bumerang untuk diri kamu. Gak akan. Malah, karena sifat sombong ini, nama Gavin Mahardika bisa terkenal di sana. Jadi wajar dong kalau Gavin nyombongin diri Gavin sendiri. Yalah, terserah kamu. Kamu ikut papa dulu ke ruangan papa. Koper biar mama kamu yang bereskan. Ada apa sih, Pah? Gavin ngerasa aneh. Tiba-tiba papa nyuruh Gavin pulang. Terus sekarang baru juga sampai, bukannya disuruh istirahat, malah disuruh ke sini. Kamu dengerin dulu, papa. Kamu kenal Om Dirga, kan? Kenal lah, Gavin kan pernah kerja sama Om Dirga. Om Dirga juga sahabat papa, kan? Emangnya ada apa sih? 2 hari yang lalu, Om Dira meninggal akibat kecelakaan. Serius, Pah? Terus hubungannya sama Gavin apa? Papa sama Om Dirga pernah buat janji dulu sebelum kami menikah. Jika kami punya anak, kami akan menjodohkan anak kami. Dan wasiat terakhir Om Dirga adalah untuk segera menikahkan kamu dan anak perempuannya. What? Perjodohan? Papa ini apa-apaan sih? Bisa-bisanya papa buat janji kayak gitu. Gavin gak mau, Pak. Tapi Vin, papa udah janji sama Om Dirga. Enggak, Gavin gak mau. Lagian Gavin belum pernah ketemu anaknya Om Dirga. Gavin gak mau nikah sama perempuan sembarangan. Dia bukan perempuan sembarangan, Gavin. Dia perempuan baik-baik. Enggak, Pak. Gavin tetap gak mau. Nyesel Gavin pulang. Oke, kalau kamu gak mau, asal kamu tahu. Proyek kamu yang di Korea bisa hancur loh kalau papa cabut semua saham papa. Kamu tinggal pilih menikah dengan Dara atau karir kamu yang sudah kamu bangun dari nol hancur seketika. Dasar keluarga sialan. Oke, Gavin turutin kemauan papa. Tapi jangan harap Gavin bakal bersikap baik sama perempuan itu. Oke. Tunggu aja, kamu pasti bakalan berubah, nak. Tunggu saja, akan kubuat putri mereka menderita. Gas, coba kamu cari tahu tentang keluarga Om Dirgantara, terutama anak perempuannya. Lapor ke saya secepatnya. Sudah 4 hari dari kematian ayahku.
Rasanya hidupku benar-benar kosong. Ditambah aku mendapat kabar bahwa anak dari Om Farhan sudah menyetujui perjodohan ini. Aku bingung, kenapa dia bisa setuju begitu saja? Kami bahkan belum pernah bertemu. Bu, Dara kok jarang keluar kamar ya? Al khawatir. Sama, ibu juga sayang. Kematian ayah kamu dan perjodohan itu membuat senyum dan keceriaan Dara hilang. Coba Al samperin dia ya, Bu. Iya sayang. Dek, kamu tidur. Dek, kok makanannya nggak dimakan? Kakak suapin ya. Kalau gitu, gimana kalau kita nonton film yang waktu itu kamu mau? Dek, kakak tahu kamu sedih, tapi seenggaknya kamu makan. Ibu sama kakak sedih lihat kamu kayak gini. Maafin kakak ya, kakak bukan kakak yang baik buat kamu. Seharusnya kakak perjuangin hak kamu. Maafin kakak ya. Tuan, saya sudah mendapatkan informasi mengenai keluarga Pak Dirgantara. Bagus, cepat beritahu saya. Pak Dirga memiliki seorang istri bernama Ibu Sofia dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama seorang laki-laki bernama Alvaro Adijaya Pratama. Yang kedua seorang perempuan bernama Aldara Dwi Putri. Dia masih berusia 20 tahun, saat ini sedang berkuliah tahun ketiga di Universitas Sakura. Nona Dara mengambil jurusan seni, dia mempunyai sebuah mimpi untuk menjadi seorang pelukis. Ternyata gadis bau kencur. Baguslah, bisa aku jadikan dia bonekaku. Mimpi menjadi seorang pelukis, jangan harap. Bu, apa ini nyata? Al merasa Al bukan kakak yang baik buat Dara. Iya sayang, ibu pun begitu. Tapi Dara sendiri yang minta kita terima wasiat dari ayah. Itu yang bikin Al makin ngerasa nggak berguna sebagai seorang lelaki di keluarga ini. Ibu yakin Dara bisa jalanin ini semua. Kita cukup ada di sampingnya aja. Ya udah, kamu coba lihat adik kamu apa dia sudah siap dan coba hibur dia. Iya, Bu. Tuan, apa Tuan yakin mau berangkat ke sana? Kamu kayak nggak kenal apa-apa aja. Kalau saya nggak pergi, bisa-bisa proyek saya yang di Korea berantakan. Ditambah saya penasaran, kayak apa sih tampang perempuan sialan itu? Baik, Tuan. Mah, anak kamu bakal datang kan? Tadi bilangnya mau Pah, kita tunggu aja. Sekarang lebih baik kita masuk, katanya Mbak Sofi udah nunggu. Ya udah, yuk. Dek, kamu yakin? Yakin Kak, kalaupun Dara bilang enggak, semuanya nggak bakal berubah Kak. Apa kakak nggak bisa lihat senyum kamu lagi, Dek? Kakak turun duluan aja, sebentar lagi Dara juga turun. Kalau gitu kakak turun ya. Bagaimana keadaan kalian? Kami berusaha tegar Mas, walaupun itu sulit. Mbak, kamu yang sabar ya, kita bakal selalu ada di sisi Mbak. Anak kalian tidak datang. Sebentar lagi dia datang, tadi dia ada urusan sebentar. Bagaimana keadaan Dara? Dia pasti masih shock dengan perjodohan ini. Sekarang Dara jarang keluar kamar, sikapnya pun berubah. Kamu tenang aja, Mas dan Dewi bakal selalu jagain Dara. Dara sudah seperti putri kami sendiri. Ya Mas. Mana adik kamu sayang? Sebentar lagi turun katanya, Bu. Om, Tante udah lama sampai. Enggak kok, baru saja. Gimana kabar kamu? Al harus baik Om buat Dara. Om ngerti perasaan kamu Al, tapi kamu jangan khawatir, Dara bakal aman sama Om dan Tante. Al percaya sama Om dan Tante. Tapi maaf Om, Al nggak percaya sama anak Om. Al. Anda tidak perlu percaya terhadap saya. Lagian, saya tidak butuh. Gavin? Oh,
Jadi ini calon kakak ipar saya. Duduk Gavin. Al, kamu jangan khawatir. Om akan jaga Dara untuk kalian. Al pegang omongan Om. Tapi jika sampai setetes air mata Dara keluar, Al nggak akan sungkan buat bawa Dara pulang. Baik Al. Sok kuat. Dia belum kenal siapa Gavin Mahardika. Dan aku semakin yakin hidupku akan hancur setelah melihat lelaki itu. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Dara baik-baik aja kok, Tan. Gak ada cantik-cantiknya sama sekali. Dara, kenalin, ini anak Om, namanya Gavin, calon suami kamu. Calon suami. Dia bukan calon suamiku, tetapi calon majikanku. Ya, Om. Gavin, ini Tante Sofi, calon mertuamu. Itu Alvaro, calon kakak iparmu. Dan perempuan cantik itu Aldara, calon istrimu. Cantik dari mana? Dan dia bukan calon istriku, melainkan mainanku selanjutnya. Hai Tante, hai kakak ipar, dan hai calon istri. Kalau begitu kami pamit. Ya, Mbak. Sampai bertemu 1 minggu lagi di pernikahan. Kalian tenang aja, semuanya biar kami yang urus. Enak sekali mereka. Tante, Gavin pamit. Iya, kalian hati-hati. Ya, ayah di sana baik-baik aja kan? Ayah pasti lagi liatin Dara di sini. Maafin Dara ya. Kayaknya ayah nggak bakal lihat lagi senyuman Dara. Tapi ayah tenang aja. Dara bakal tepatin janji Dara kok, walaupun berat. Selamat tinggal, aku yang dulu. Adik kamu sangat cantik. Sayang, dia tidak bahagia. Mungkin jika ayah masih ada, saat ini adik kamu sedang bersiap untuk berangkat kuliah, bukan bersiap untuk pernikahannya. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me back. Kasihan sekali saya melihat Anda. Anda jadi kakak nggak ada gunanya sama sekali. Pasti hati Anda saat ini sedang sesak ya. Tenanglah dulu. Lagian saya nggak akan nyentuh adik Anda. Paling apa? Kalau lo berani nyakitin adik gue, lo harus siap tanggung konsekuensinya. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal hancur. Padahal baru 2 minggu yang lalu Mas Dirga meninggal. Bisa-bisanya mereka ngadain pernikahan. Iya, denger-denger sih ini permintaan terakhir Mas Dirga. Jadi kasihan sama Dara. Ngapain kasihan? Dia nikah sama CEO muda sukses. Pasti dia seneng lah. Iya juga sih. Tapi kenapa yang diundang cuman keluarga aja ya? Entahlah. Acaranya mau dimulai tuh. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Gavin Mahardika bin Parhan dengan adik kandung saya yang bernama Aldara Dwi Putri binti Dirgantara dengan mas kawin berupa berlian 20 karat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aldara Dwi Putri binti Dirgantara dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah! Alhamdulillah. 너를 좋아한다는 그 말을 참아할 수 없었어. 그냥